Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para segenap pemirsa channel YouTube NU Media dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan kita yaitu bincang virtual kali ini bersama Lajesnu Magetan. Dan pada malam hari ini kita akan membahas dengan tema Ramadan Bangkit bersama NU Care Lajesnu Magetan. Alhamdulillah pada malam hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Ketua Lajesnu Magetan yaitu Kiai Agus Maftuh. Mari kita sapa para pendengar. Assalamualaikum Kiai Agus. Waalaikumsalam Pak Yai Rofi. Pripun kabar ini? Alhamdulillah. Puasa lancar ya? Lancar. Tadi belum pernah mokel ya? Jangan sampai lah. Jangan sampai mokel ya. Saya lihat dengan itu kok lama-lama kok kelihatan kurus apa nih gara-gara mikirkan Lajesnu ini. Ya, banyak hal yang harus dipikirkan kan. Ya. Terkait dengan NU gitu. Oh gitu ya. Alhamdulillah perjuangannya luar biasa ini. Amin. Saya lihat Lajesnu di mana-mana ada ya, ada ambulan, mobil-mobil layanan umat ya. Alhamdulillah ini berkat termasuk salah satunya berkat Saudara Agus Maftuh ini bagaimana NU Magetan saat ini sudah memiliki lembaga filantropi bernama Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah NU. Beberapa tahun ini memang menggeliat di mana-mana, termasuk di beberapa kecamatan sudah mulai bangkit. Dan malam hari ini kita mengambil tema tentang Ramadan Bangkit bersama NU Care Lajesnu. Sebelum kita masuk ke masalah inti, saya pernah mendengar statement dari Wakil Presiden ya Gus. Kiai Ma'ruf Amin itu pernah mengatakan agar umat Islam ini menjalankan ibadah zakat itu seperti menjalankan ibadah sholat gitu. Artinya ketika ibadah sholat belum sholat itu merasa punya hutang gitu. Nah kadang-kadang kita ini juga belum melaksanakan zakat. Kalau zakat kita saya yakin juga banyak yang sudah melaksanakan. Yang agak mulai dilupakan itu zakat mal gitu, zakat harta benda itu kan juga sebetulnya potensinya luar biasa, tetapi memang belum bisa digarap secara maksimal. Nah, Lajesnu ini kan muncul untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Sebelumnya saya ingin bertanya, Lajesnu itu di NU itu sebagai apa, Kiai? Ya, terima kasih Pak Rofi dan terima kasih buat NU Media yang sudah mengundang saya untuk hadir di channel YouTube-nya yang mudah-mudahan nanti pemirsanya banyak ya, viral gitu istilahnya memang. Kalau narasumber jenengan pasti semakin viral ini. Terima kasih. Baik, saya jawab yang barusan tadi yang mengenai dengan statement dari Yai Ma'ruf Amin itu memang benar. Kenyataannya bahwa masyarakat kita atau orang Islam ya, orang Islam, umat Islam terutama di Indonesia lah, nggak jauh-jauh di masyarakat kita di Magetan saja, kesadaran untuk berzakat itu masih sangat minim. Masih sangat minim artinya bahwa apa yang disampaikan oleh Yai Ma'ruf Amin ini benar-benar tidak nyampe gitu maksudnya. Belum nyampe, artinya bahwa kesadaran untuk berzakat itu masih sangat kurang tidak seperti halnya sholat. Bahkan yang lebih populer itu malah ibadah umroh. Oh gitu ya? Iya, umroh itu kan ada bironya itu. Ada bironya, ada apa namanya, sesuatu yang bisa dilihatkan ke secara sosial. Ya, status sosial. Padahal ya kita tidak meremehkan sunnah daripada umroh, tapi hal yang paling diutamakan, yang harus diwajibkan, yang harus dilakukan dari sesuatu yang wajib itu yang harus didahulukan. Rukun Islam gitu. Ya, artinya sholat, zakat, warka'u ma'rokin. Ya, itu artinya kan bahwa sholat dan zakat beriringan, ya kan, beriringan. Artinya supaya apa? Kesadaran masyarakat itu tidak hanya pada zakat fitrah saja. Kalau zakat fitrah itu semua menjadi kewajiban nafsi-nafsi. Tapi kalau zakat mal, zakat profesi, zakat peternakan, zakat pertanian itu masih jarang yang sadar. Oh, gitu. Apa kurangnya literasi, kurangnya pemahaman, atau memang hubud dunia, Kiai? Kalau masalah itu saya pikir memang bukan menyalahkan siapa-siapa, tapi memang kurangnya perhatian semuanya, baik dari tokoh masyarakatnya, dari ulamanya untuk menyampaikan bahwa kewajiban zakat
Karena orang kalau sudah mempunyai harta sekian, satu nisab gitu ya. Satu nisab ya, kan nggak tahu nisabnya berapa kan. Nah, itu yang perlu diinformasikan kepada masyarakat. Termasuk acara ini kan juga untuk mengedukasi masyarakat ya. Betul. Mohon maaf, kayak panggilan kiainya kok kayak berlebihan ya. Apa ya? Iya, kita panggil Mas saja ya. Mas Agus. Mas Agus. Meskipun makomnya sudah kiai gitu ya, tapi begitu tawaduknya beliau ini nggak mau disebut kiai. Alhamdulillah. Kiai, maaf Kiai, Mas Agus ini Lajis Magetan kan saya lihat dulu itu kan belum begitu tampak ya, belum begitu tampak, tetapi saat ini di mana-mana di Facebook, di media sosial, terutama termasuk di jalanan itu kalau saya lihat itu sering lalu lalang itu kendaraan Lajis dari kecamatan A, kecamatan B kan itu ada banyak sekali. Sebenarnya perkembangannya dari tahun ke tahun seperti apa Ki? Kalau melihat perkembangannya memang Lajisnu atau NU Care Lajisnu ini dikategorikan sebagai lembaga amil zakat nasional yang paling muda. Paling muda? Iya, paling muda untuk tingkatan nasional. Artinya apa? Pengelolaannya juga secara modern, secara profesional itu juga baru dikelola setelah beberapa tahun terakhir. Karena secara izinnya juga baru dibentuk sekitar tahun 2004 kalau nggak salah ya. Terus dari SK Kemenaknya itu juga 2016. Berarti muktamar di Donohudan itu baru dibentuk itu, 2004 itu ya. Artinya apa? Kesadaran dari jamiahnya, organisasinya ini untuk menekankan Lajisnu sebagai lembaga amil zakat infak sedekah yang dinaungi oleh NU, yang dikelola secara profesional, dipercaya oleh masyarakat, itu masih kurang. Jadi baru beberapa tahun yang lalu itu ada Rakornas, kalau nggak salah sampai ikut juga ya. Di Sukabumi itu ya. Ya artinya bahwa disitulah gerakan itu mulai, gerakan semuanya mulai penataan di seluruh Indonesia waktu itu. Kemudian tahun berikutnya di seluruh dunia hampir ada ya, dari Taiwan, Korea, Australia, Malaysia ada, Malaysia. Terus di semua di perwakilan PCI NU semuanya ada Lajisnunya, alhamdulillah. Dan ini memang perlu disambut hangat oleh para pengurus secara keseluruhan. Artinya supaya apa? Lajisnu sebagai lembaga amil zakat ini yang menaungi masalah zakat dan infak dan sedekah ini bisa dimanfaatkan untuk mengelola dana atau mengelola zakat infak dari masyarakat. Kita melihat bahwa kondisi masyarakat kita ini kebanyakan kita tidak bisa memungkiri bahwa NU itu organisasi terbesar, terbesar bahkan di dunia ya. Dan di akhirat ya. Insya Allah. Ya. Di Magetan pun juga seperti itu. Kondisinya paling besar. Kita melihat potensi kita, potensi dari jamaah kita, mulai dari ranting, semua kepengurusan ada. Seperti struktur negara gitu ya, sama struktur RT RW ada. Ada semuanya, bahkan di kecamatan semuanya ada. Nah itu sebenarnya kan, dan di tiap masing-masing MBC atau kecamatan itu ada banom-banomnya. Ya kan, semuanya itu mempunyai potensi yang besar. Dan mereka ini kemana selama ini zakat infak sedekahnya? Barangkali begini Mas Agus, barangkali selama ini kita warga Nahdien itu sudah terbiasa untuk menyalurkan zakat itu ya di masjid-masjid, di musola-musola gitu ya. Baru terbentuk kemudian secara profesional itu kan sejak muktamar di Boyolali itu kan 2004 itu. Artinya kita sebetulnya ya agak ketinggalan gitu Mas. Jadi mungkin kalau di Magetan baru mulai menggeliat ya kita anggap wajar saja lah. Tapi mudah-mudahan ini kan juga sebagai awal yang baik lah. Untuk menarik antusiasme masyarakat, kepercayaan masyarakat kepada Lajisnu, program-program apa saja yang bisa ditawarkan kepada masyarakat? Sebentar, ini saya urutkan yang dari tadi ya, maksudnya yang dari masalah Lajisnu yang di Magetan. Yang di Magetan ini sudah terbentuk hampir ada Lajisnu ada di 13 kecamatan dan beberapa ranting. Berarti ada 5 yang belum. Sekitar 5, 6 gitulah, sekitar itu. Dan insya Allah nanti akan segera menyusul kecamatan-kecamatan yang belum ada itu. Nah, yang saat ini kita galakkan itu nanti untuk JPZIS-nya. Artinya apa? Ini supaya lebih dekat terhadap masyarakat. Itu istilah JPZIS itu. Jaringan pengelola zakat infak dan sedekah. Letaknya di mana ya? Letaknya di
masjid dan musola itu kan. Nah, itu nanti kita bahas yang di belakang. Maksudnya bahwa yang di ini apa namanya Magetan. Magetan ini saya sebagai pengurus cabang ini juga agak melihat kenyataan bahwa selama ini jamaah kita ya terutama dari Nahdliyin itu banyak yang menyalurkan zakat infak sedekahnya itu melalui las yang lain. Melalui las lain di luar NU. Di luar NU. Padahal orang NU. Orang NU dan banyak kemarin kira-kira apa itu motivasinya karena ketidaktahuan terhadap Lazisnu atau memang lembaga sebelah itu lebih dianggap lebih unggul mungkin? Ya faktor banyak, dari faktor memang banyak, cuman istilahnya memang satu kita hitungannya juga masuk itu dalam keadaan pelan-pelan. Karena kita stafnya lebih belakang ya. Belakang. Dan artinya bahwa mereka sudah terlalu nyaman yang lama, dulu. Ya. Dan bahkan ada beberapa instansi saya masuk itu semuanya banyak yang sudah ke sana. Tapi memang pelan-pelan lah, pelan-pelan kita memberikan informasi bahwa NU itu juga punya las sendiri yang secara izinnya juga resmi, secara operasional juga bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan makanya kami dari cabang bertekad untuk memberikan pelayanan paling dekat untuk masyarakat. Makanya setiap kecamatan kita bentuk supaya pelayanan-pelayanan itu lebih menyentuh dan para pengelola atau amil-amil di kecamatan ini dia lebih tahu kondisi masyarakatnya lebih dekat ya. Artinya kan bisa masyarakat yang mau memberikan infak sedekahnya atau zakatnya itu bisa langsung disalurkan di wilayahnya masing-masing. Jadi yang lebih tahu masyarakatnya. Iya. Sebelum lanjut mungkin bisa ngopi dulu ya. Oh iya. Ada kopinya. Terima kasih tadi kopinya. Ini. Sebelum dilanjut, saya ingin menginformasikan kepada para pemirsa, barangkali yang mempersiapkan pertanyaan bisa japri ke nomor 081 80 595 8989. Oh ini lagi, ada produk APNU ini ya? Oh ini termasuk salah satu program produknya Koperasinya Nahdlatul Ulama Magetan, PCNU Magetan. Ini ada air minum kemasan ini luar biasa segar ini ya. Ini bisa untuk hajatan mungkin ya. Oh luar biasa ini kalau bisa disalurkan padahal jamaah kita banyak sekali. Ini bisa luar biasa ini omsetnya ini. Saya ulangi sekali lagi para pemirsa, untuk pertanyaannya bisa dilayangkan melalui japri di nomor WhatsApp 081 80 595 8989 atau melalui komen di channel YouTube. Kita lanjutkan lagi. Monggo. Sudah diminum belum ini? Alhamdulillah sudah segar ya. Oh iya segar ya. Ini untuk Ramadan tahun ini katanya kita ada program gerakan Ramadan Bangkit. Maksudnya apa? Ya, ini memang menjadi program secara dunia yang sudah diresmikan oleh Ketua PBNU Kiai Haji Said Agil Siraj ya, bahwa untuk tahun ini memang setiap tahun itu Lazisnu selalu punya tema. Ya, selalu punya tema dan untuk tema tahun ini bangkit bersama. Kita melihat bahwa kondisi akhir-akhir ini terkendala dengan pandemi dan itu membuat perubahan yang luar biasa, baik ekonomi, sosial dan bahkan pendidikan. Iya, semuanya. Belum masuk sekolahnya. Nah, ini kan artinya kan memberikan efek yang luar biasa. Betul. Dan ini Lazisnu melalui program-programnya ini mencoba untuk menyentuh banyak hal. Artinya apa? Program-program ini lebih ditekankan pada bagaimana membuat perekonomian bisa bangkit, secara mentalnya juga bangkit. Betul. Secara apalagi ini menginjak bulan Ramadan dalam masa Ramadan, apalagi sekarang sudah bulan yang untuk penasarupan semua yang saya sebutkan tadi itu kita lakukan sebelum puasa. Karena kita juga punya ini Pak Yai, jadi Pak Yai Rofiq ya. Nggak salah kalau saya bilang Pak Yai Rofiq ya. Termasuk untuk duafa ini selalu menjadi prioritas ya, fakir miskin, anak yatim. Itu biasanya konsumsi atau modal? Kalau
duafa dan fakir miskin tergantung kebutuhan. Oh gitu. Tergantung kebutuhan, menyesuaikan. Kalau misalkan dia memang dalam kondisi yang untuk makan aja susah gitu kan, kita kasih sembako. Kalau lapar dikasih becak kan ya enggak bisa dimakan becaknya. Betul. Ya kita sesuaikan. Artinya termasuk anak yatim. Anak yatim ini kebetulan kita juga sebelum ada pencanangan ini kita juga punya program ya. Semuanya dari teman-teman yang di NU sudah tahu. Setiap 3 bulan itu kita tasyarufkan untuk anak yatim, guru ngaji dan hufat. Rutin itu. Rutin 3 bulan dan itu memang alhamdulillah sudah berjalan lebih dari 2 tahun. Alhamdulillah. Sudah ada yang bisa terangkat gitu dari mustahik kemudian menjadi muzaki. Alhamdulillah artinya mereka secara mandiri menyatakan, ada yang menyatakan bahwa sepertinya saya sudah tidak bisa menerima ini karena saya alhamdulillah sudah punya jalan rezeki yang lebih bagus. Jadi bisa mengentaskan gitu ya. Tapi yang untuk anak yatim ini memang kita punya peraturan ya. Anak ini untuk anak yatim ini kita prioritaskan yang masih usia SD. Kalau sudah lebih dari SD, artinya sudah lebih dari 12 tahun atau ya kelas 6 SD, lulus dari SD itu kita sudah lepas, kita ambil yang baru lagi, gitu. Termasuk pendidikan. Pendidikan ada kita beasiswa untuk santri, ya, beasiswa untuk santri. Dan sebenarnya biaya yang kita keluarkan itu juga untuk menunjang pendidikan anak-anak itu. Iya. Ya, termasuk kita juga menyalurkan beasiswa yang dari mana saja lah, yang tujuannya untuk beasiswa kita salurkan untuk beasiswa. Termasuk kemarin kita salurkan masing-masing dapat 1 juta itu untuk 4 siswa yang memang berprestasi di sekolahnya. Terus yang santri ini kebetulan kita juga rutin setiap 3 bulan sekali kita berikan santunan. Artinya bukan santunan ya santunan, tapi ini bentuknya bantuan untuk biaya mondok. Luar biasa ini. Untuk biaya mondok karena memang biar mereka sasaran lah ya. Ya, mereka kalau dikasih uang beli HP gitu. Ini sebenarnya kita support untuk biaya makan mereka. Jadi mereka sudah tidak dibebankan lagi di pondoknya untuk tarian istilahnya tarian syahriahnya untuk biaya makannya. Jadi mereka sudah tidak mikirkan, hanya fokus belajar itu. Fokus belajar. Dan ini luar biasa sekali ini. Kalau bicara program memang banyak ya di luar daripada program-program kita. Ada pembagian Al-Qur'an gitu ya. Al-Qur'an kita juga ada. Kacamata. Oh ya, kacamata ini itu banyak sekali. Sendiri atau kerjasama dengan pihak lain? Alhamdulillah kita selalu bekerja sama dengan pihak-pihak yang luar biasa mulia hatinya, ya kan. Termasuk sunatan massal itu kita sukses. Gitu. Dan kacamata ini Pak Rofi ini kalau kita itu termasuk yang dapat itu. Enggak, kalau saya ini beli sendiri ya. Walaupun dapat 50% ya. Dapat diskon 50%, tapi alhamdulillah artinya memang selalulah kita ada jalan untuk membantu orang lain. Anak ya sekitar 26 atau itu masing-masing kalau mereka harus bayar ke dokter itu nilainya 1.500.000 per anak. Karena memang kualitas kesehatannya atau kualitas pelayanannya itu bagus. Saya kurang tahu kalau sistem gitu kan. Cuman istilahnya termasuk kacamata ini alhamdulillah sudah ada 3 manfaatnya ini hampir 300 anak santri dan ustadz. Santri dan ustadz. Gratis itu. Gratis. Alhamdulillah. Ini saya benar-benar selalu salut dengan istilahnya para donatur yang sudah benar-benar ikut merasakan bagaimana orang-orang yang membutuhkan, tapi saat dia tidak ingin sesuatu tapi tidak mampu, dan kita bantu di situ gitu. Artinya lah Yusnu ini para pemirsa berpikir jauh ke depan itu. Beberapa hal yang tidak terpikirkan barangkali kalau biasa memberi bantuan itu kan ya sembako dan seterusnya ya beasiswa. Ini kacamata ini luar biasa karena anak-anak pondok itu kan juga butuh itu, tetapi kalau biasanya dapat bantuan biasanya kan uang atau beasiswa atau sembako. Ini kacamata. Ya karena kalau perkiraan kami bahwa kalau santri itu intensitas bacanya jauh lebih banyak. Karena ya saat sampai nyantri saya nyantri dulu itu kitabnya kan kecil-kecil tulisannya kan kecil-kecil dan harus deket gitu. Pernah mondok ya? Alhamdulillah ya walaupun mudah-mudahan masih diaku santrinya ya. Artinya apa? Kecenderungan untuk mempunyai kekurangan atau masalah dengan penglihatan itu sangat besar sekali.
Ya, sangat besar sekali. Maka kita sasar di santri, dan memang setelah saya tanyakan ke pihak daripada rekanan kami, saya ucapkan terima kasih Ibu Luki dari Irobin, dan itu memang memberikan manfaat luar biasa ya. Bambu atau anak yatim untuk khitan gratis. Artinya apa? Mereka siap dan menghubungi kami, tapi memang kami tidak bisa satu kita khitankan, ya minimal 3 sampai 5 anak lah. Itu silakan hubungi dari pengurus Lazisnu Kabupaten Magetan, nanti kita bisa bantu insya Allah itu, dan kita sudah punya rekanan sebenarnya. Rekanan itu rekanan yang bisa yang kita kerjasama waktu acara khitan masal itu, dan alhamdulillah senang sekali bekerja sama dengan Lazisnu, akhirnya ingin meneruskan itu nanti tapi dengan cara seperti itu. Nanti bisa menghubungi salah satu pengurusnya atau datang ke kantor NO ya. Barangkali perlu saya garis bawahi para pemirsa, tadi ada program dari Lazisnu NUKR Lazisnu Magetan, barangkali punya saudara yang terutama kalau bisa yang duafa ya. Nah, para duafa yang ingin khitan secara gratis dengan tenaga medis dari dokter bisa menghubungi Lazisnu, tetapi memang tidak bisa satu persatu, tetapi harus 3 sampai 5 orang agar nanti proses khitannya bisa langsung serentak 3 sampai 5 orang itu. Jadi gitu ya. Iya, karena Lazisnu gitu ya. Karena ini kondisinya bukan karena memang kita harus mempersulit, tapi memang dari dokternya itu sekarang sudah mutasi ke Malang. Oh gitu. Ya, ke Malang. Jadi setiap apa namanya? Ada sudah ngumpul segitu baru kita hubungi, gitu. Nanti beliau datang. Menyesuaikan para pemirsa. Iya. Jadi nanti ketika ada 3-5 orang siap kapan, terus kemudian dokternya pulang gitu ya. Iya. Tidak bisa nanti kita komunikasiin. Artinya Lazisnu ini luar biasa segala aspek. Untuk saudara Bidin bisa menghubungi Lazisnu, barangkali nanti kalau mau khitan cari tetangga-tetangganya yang mau khitan masal bisa menghubungi Lazisnu. Terima kasih. Selanjutnya untuk ini ya. Program Ramadan Bangkit ini untuk harapan-harapannya apa setelah kegiatan Ramadan ini? Mungkin ada beberapa kegiatan yang sudah dijalankan, harapannya apa untuk Ramadan ini? Dari Ramadan Bangkit, program Ramadan Bangkit ini harapannya bahwa kita yang dari pengelola zakat infak sedekah ini, kita bisa tasyarufkan dan bisa membantu daripada saudara-saudara kita yang mengalami penurunan ataupun mengalami permasalahan di bidang ekonomi dan lain sebagainya, itu agar mereka bisa bangkit melalui semangat atau motivasi dari kami dengan pemberian sembako dan lain sebagainya. Ini bisa meningkatkan kualitas secara mentalnya ya, kesehatan mentalnya, karena orang kalau biasa dengan hidup nyaman gitu kan, terus ada tiba-tiba drop semuanya, ini kan ada namanya harus ada recovery secara psikologi ya. Nah, makanya ini kita berusaha untuk ikut membangkitkan semangatnya, membangkitkan mentalnya, apalagi dalam melaksanakan ibadah puasa ini. Mudah-mudahan semakin semangat dan lebih semangat lagi dalam beribadah. Jadi di tengah pandemi, di balik beberapa banyak kesulitan ya, ekonomi, sosial, budaya, tenaga pendidikan dan sebagainya, Lazisnu mengajak masyarakat yang mampu untuk bisa kemudian bersama-sama bangkit membangkitkan saudara-saudara yang kurang mampu, begitu ya. Betul. Terima kasih. Selanjutnya untuk program khusus ini untuk menjelang Ramadan ini kan biasanya ada zakat fitrah atau fidyah atau zakat mal dan seterusnya. Ini bagaimana persiapannya ya? Persiapannya selama ini kita sudah mensosialisasikan semuanya. Bahkan 3 bulan sebelum menjelang puasa itu saya sudah mengumpulkan teman-teman pengurus Lazisnu Kabupaten untuk persiapan menjelang Ramadan waktu itu. Jadi untuk bagaimana kita mengelola zakat infak sedekah ini secara maksimal di Kabupaten Magetan. Artinya sosialisasi melalui medsos, melalui media-media yang kita supaya apa, kesadaran masyarakat untuk berzakat dan berinfak, dan orang-orang yang punya hutang puasa atau ada yang keluarganya sakit bayar fidyahnya bisa disalurkan melalui Lazisnu gitu. Insya Allah amanah gitu ya. Amanah insya Allah. Untuk masalah ini ya, ini kemarin saya juga ada pertanyaan dari teman ini. Kita kan beberapa tahun ini selalu ada pertanyaan seperti ini. Panitia zakat yang ada di masjid-masjid biasanya itu ya, itu apakah yang disebut termasuk amil syar'i? Artinya gitu. Apakah
panitia yang mengumpulkan zakat di masjid musola itu apakah bisa berhak mengambil 1/8 dari jatahnya amil itu? Ya, itu permasalahan sudah lama ya, Iya, dan ini menjadi perdebatan di tingkatan masjid masing-masing, iya, ya kan. Bahkan saat saya mensosialisasikan tentang ini 3 tahun yang lalu itu hanya sedikit dari kalau orang Nahdliyin tahu ya MWC itu iya. dari ketua MWC yang paham gitu kan sangat sedikit. Kebetulan kemarin tahun pertama saya mensosialisasikan itu yang mau melaksanakan itu MWC Kartoharjo. Itu alhamdulillah hampir 80% yang sudah di sana sudah kita SK. Masjid dikasih SK, Ya, Lajisnu. Lajisnu dari Artinya cabang kalau waktu dapat itu. SK jadi amil. Ya, artinya ini masalah kita perlu bahas adalah bagaimana amil syar'i itu bisa menjadi amil, kan berbeda dengan menjadi panitia. Panitia zakat. Meskipun yang dilakukan sama, tapi kalau prosedurnya tidak dilakukan, artinya tidak ada hak jadi amil kan gitu. Betul, ada sah dan tidaknya ini kan juga termasuk betul. kita pertimbangkan. Kecuali barangkali panitia zakat memang tidak butuh untuk mengambil jatahnya itu barangkali. Nah, mungkin itu. selama ini saking ikhlasnya. Tapi jarang itu kayaknya. Tetap ambil jatah. Saya melihat, saya memang sempat beberapa kali turun ke masjid-masjid dalam hal itu membuktikan apakah mereka ini mendapatkan bagian atau tidak. Betul. Nah, ini yang perlu edukasi atau informasi. Makanya kemarin kita sosialisasikan lewat lewat MBC atau kecamatan-kecamatan itu supaya mengedukasi jamaahnya takmir masjid supaya menjadi amil syar'i. Apa sih yang membedakan antara amil syar'i dan panitia? Kalau amir syar'i itu jelas bahwa dia secara legalitas sah menjadi amil syar'i, menjadi amil. Amil itu yang diangkat oleh pemerintah. Timbangan ini menjadi urgent, menjadi sangat penting, mendesak, dan ini perlu diketahui bersama bahwa amil syar'i ini sangat perlu supaya supaya mereka sah. Karena kalau aja cuman panitia saja, bedanya gini, amil syar'i itu saat dia menyelewengkan zakatnya, misalkan saya jadi amil, saya ternyata tidak menasarufkan, tidak mengelola itu dengan baik, tidak menasarufkan, itu kewajiban daripada muzaki itu sudah gugur. Kalau amil ya. Kalau amil. Tanggung jawabnya. Tapi yang dosa saya. Ya, gitu. Tapi kalau misalkan panitia itu kalau dia menyelewengkan zakat itu kan tidak tasarufkan. Muzakinya ini tetap dia harus atau wajib tetap bayar berzakat. Oh, gitu. Itu karena hanya sebagai panitia. Karena hanya sebagai panitia. Dititipi untuk menyalurkan kan. Tetapi ternyata tidak disalurkan. Tanggung jawab kepada muzaki sendiri. Muzaki. Jadi kalau penting begitu. Kenapa kita dari Lajisnu ini menggerakkan untuk mulai kita gerakkan supaya takmir masjid itu mengajukan SK melalui Lajisnu, karena memang jaringan kita luar biasa banyaknya di tingkat ranting, di tingkat ada semua ya. Semuanya anak ranting ya, ada sampai juga anak ranting itu ada. Jadi itu bisa dimanfaatkan untuk bagaimana supaya para amil-amil atau panitia ini selamat secara fidini wa dunya wal akhirah gitu ya. Jadi mungkin perlu kami pertegas para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Jadi artinya begini, bahwa dengan adanya SK dari Lajisnu, panitia zakat di masjid musola itu dapat jatah jadi amil kan. Artinya kalau tidak ada SK-nya, dia tidak berhak menjadi amil, karena ketentuan amil itu secara fikih maupun regulasi undang-undang itu harus ditunjuk oleh negara. Dan Lajisnu alhamdulillah ini juga diberi kewenangan untuk menunjuk amil di tingkat-tingkat masjid, di masjid-masjid yang ada di desa-desa itu. Jadi barangkali para pemirsa dimanapun Anda berada bisa segera mengajukan SK ya. Ada contohnya nanti ya. Kalau contoh itu nanti bisa menghubungi dari ke pengurus Lajisnu, bisa ke tingkat masing-masing. Tapi memang ini untuk sementara informasi buat Nahdliyin yang ada di Magetan, bahwa untuk pembuatan SK atau pengajuan SK selama ini yang belum ada Lajisnu di tingkat kecamatan maupun ranting bisa mengajukan langsung ke cabang. Jadi harapan saya nanti
kecamatan-kecamatan yang belum ada ini nanti segera berkoordinasi dengan MWC-nya masing-masing untuk membentuk pengurusan Lazisnu supaya apa? Supaya garis daripada edukasi tentang zakat, infak, sedekah ini lebih cepat dan tepat gitu. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya ini untuk apa harapan Lazisnu Magetan untuk setelah nanti misalnya dari beberapa masjid mengajukan SK, apalagi ini menjelang Idul Fitri kan, berarti kalau dengan acara seperti ini kira-kira akan menumpuk banyak yang mengajukan SK. Ya seperti tahun-tahun kemarin juga seperti itu. Sama. Dan mereka, ini harapan saya mereka tidak mengajukan di detik-detik akhir. Karena saya sudah 4 lebaran sebelumnya itu saya sudah tidak ikut takbiran, ngelembur SK gitu kan. Jadi bisa misi koordinasikan supaya mulai ini karena memang untuk pembuatan SK itu juga tidak bisa cepat. Dicapai paling nggak satu hari 2 hari karena memang numpuk gitu. Untuk ada masa berlakunya atau setiap Ramadan menjelang hari raya itu mengajukan SK lagi? Ada masa pemberlakuan kita berlakukan 2 tahun. 2 tahun. Ya, 2 tahun nanti bisa, karena memang kalau 2 tahun itu biasanya pergantian kepengurusan dan sebagainya. Atau misalkan yang nyun sewu istilahnya umurnya nggak panjang juga ada gitu kan, ya perlu ada pergantian kepengurusan. Jadi seperti itu para pemirsa, pentingnya kita menyalurkan zakat melalui lembaga yang kredibel, meskipun juga boleh saja ya untuk menyalurkan sendiri zakatnya. Boleh. Lebih bagus mana menurut Lazisnu itu? Kalau menurut saya, menurut Lazisnu ya lebih bagus ke lembaga yang resmi. Karena apa ya? Satu, yang sasarannya kita sudah jelas gitu kan. Kita sudah punya data dan lain sebagainya. Artinya untuk penasarufan zakat kemana, penasarufan infak kemana, sedekah semuanya kita beda-bedakan. Dan kita tidak sembarangan untuk karena memang untuk secara akadnya itu yang paling kami tekankan. Jadi walaupun dia tiba-tiba transfer, akadnya apa harus jelas. Gitu kan, memang termasuk fidyah ini kan kadang orang transfer gitu aja berapa, tapi kita berusaha untuk melacak siapa pengirimnya dan apa yang menjadi akadnya. Supaya kami dari pengurus gitu ya. Pengurusnya itu tidak salah dalam hal menasarufkan. Ini zakat dan infak kan peruntukannya beda. Betul. Zakat kan spesifik 8 asnaf itu kan gitu. Nah, itu makanya kenapa harus kelas itu juga istilahnya, kalau orang ibarat tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu, gitu kan. Artinya kalau Lazisnu, insya Allah kita kalau memang dia tidak ingin untuk disebutkan namanya, ya kan, tidak perlu, ya istilahnya inilah ikhlas yang luar biasa. Saya pikir seperti ini. Jadi dilimpahkan melalui disalurkan melalui lembaga. Jadi kan orang sudah tidak akan tahu siapa yang ngasih tadi. Cuman selalu kami dari Lazisnu selalu menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada donatur atau muzaki, munfik, semuanya mau percayakan kepada Lazisnu, dan selalu kita doakan di berbagai event, di saat apapun itu ketemu dengan para mustahik, kita minta doa untuk para donaturnya. Apalagi di Magetan ini kan beberapa saat yang lalu kan rame-rame ada lembaga infak yang ternyata disalahgunakan ya. Untuk itu kan biar kita betul-betul harus memahami untuk penyaluran zakat atau infak itu betul-betul pada lembaga yang kredibel, bukan kemarin itu ada 6 lembaga di Magetan nih. Untuk pendanaan terorisme ini kan luar biasa di Magetan ini. Maka para pemirsa barangkali harus betul-betul jeli, percayakan saja kepada Lazisnu yang betul-betul sudah teruji amanah dan legal gitu ya. Saya tahu sendiri para pemirsa, para pengurus Lazisnu di Magetan ini meskipun juga berat menjadi amil gitu ya. Saya lihat sendiri, setahu saya itu kok tidak ada yang mengambil, semuanya ditasarufkan. Ini kan ya luar biasa. Kalau tidak betul-betul para pejuang yang ikhlas ini ya. Ini ya sampai kurus seperti ini itu kan ya karena betul-betul jatahnya amil itu tidak diambil, itu luar biasa. Sampai dulu saya pernah ada yang infak telur itu akhirnya juga Masya Allah itu juga enggak mau disalurkan lagi, padahal dikasih telur itu. Masalah ini saya tahu betul ya. Jadi
Ini sekaligus promosi juga ya. Terima Baik, kasih itu betul dipromosikan. lembaganya orang-orangnya ikhlas, amanah, saya tahu sendiri. Insya Allah. Ini saya garis bawahi Pak Rofi, saya teruskan untuk yang masalah kotak amal yang dipakai untuk teroris itu ya. Betul. Dan itu ternyata sangat memprihatinkan sekali, terutama buat apa namanya pengurus daripada Lazisnu, dan terutama buat para Nahdien. Harusnya itu menjadi tamparan yang luar biasa. Betul. Ya, makanya kenapa harus ke Lazis? Barangkali itu para pemirsa bincang virtual kita pada malam hari ini terkait dengan Ramadan Bangkit. Barangkali sebelum kita akhiri, Kiai Agus ada pesan-pesan terakhir, bukan pesan-pesan terakhir sebelum ya. Pesan terakhir di acara inilah. Iya. Harapan saya nanti NU Lazisnu ke depan ini menjadi lembaga yang bisa dipercaya dan dipakai istilahnya, digunakan oleh para jamaah untuk menyalurkan zakat, infak, sedekahnya, dan akhirnya nanti akan menjadi sumber kekuatan untuk perjuangan dan untuk bagaimana mengentaskan kemiskinan di yang mengentaskan kemiskinan, kita bantu pemerintah dan lain sebagainya. Ya, harapan saya menjadi lembaga yang lebih kredibel, lebih amanah, lebih transparan, lebih profesional. Terima kasih ya untuk pesan-pesan yang luar biasa tadi. Sebelum kita akhiri, barangkali kami ingin menginformasikan para pendengar dimanapun Anda berada, terutama warga Nahdien yang memiliki tempat-tempat usaha yang biasanya dititipi toko-toko kotak-kotak infak itu di toko-toko, barangkali bisa diseleksi ulang. Barangkali kalau ingin dititipi kotak infak untuk Lazisnu, bisa menghubungi saudara Pinda Astuti. Alamatnya sangat mudah, Guru SD Islamiyah Magetan ya. Jadi nanti bisa ke kantor PCNU menemui Bu Pinda untuk minta kotak infak agar bisa dititipi. Itu sebagai barangkali jenengan sendiri tidak menyumbang, tetapi memfasilitasi orang bersedekah untuk kemaslahatan warga Nahdien dan umat Islam secara keseluruhan. Jadi saya pikir itu. Terima kasih para pemirsa yang budiman. Ada lagi? Terima kasih. Kalau waktunya sudah habis, terima kasih. Terima kasih ya. Kurang lebihnya mudah-mudahan acara pada malam hari ini membawa manfaat dan wawasan yang luas pada kita, sehingga membawa ghiroh khidmat di Nahdlatul Ulama ini dengan lebih giat lagi. Amin. Saya sendiri Rofi Udin sebagai host mengaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam memandu acara ini ada kekurangan-kekurangan dan kelemahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh,